Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Sofyan Budi Ismail dengan NIM D93219104 dan juga Mbak Siti Halimatus Sa'diyah dengan NIM D93219101 akan mempresentasikan dari dokumen yang kami temukan terkait analisis contoh konkret kebutuhan pelanggan, perilaku pelanggan, dan juga segmentasi pasar. Contoh konkret dari dokumen yang kami temukan, yang pertama ada kebutuhan pelanggan, yang kedua ada perilaku pelanggan, dan yang ketiga ada segmentasi pasar. Untuk yang pertama terkait dengan kebutuhan pelanggan akan dijelaskan oleh saya. Terkait kebutuhan pelanggan bisa kita lihat dengan contoh konkret dari dokumen pelayanan prima pada orang tua siswa di Sempoa SIP TC Paramount Sumarekon, di mana pelayanan yang berkualitas atau sering disebut juga pelayanan prima tak lain merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan yang tentu memberikan kesan sampai akhir dalam melayani tamu. Pelayanan prima ini penting untuk dilakukan karena dengan adanya pelayanan terbaik maka akan memberikan citra dan nama baik bagi suatu lembaga tersebut, sehingga lembaga dapat berjalan cepat, efektif, dan efisien dalam melakukan pemantauan kinerjanya. Dan untuk mencapai semua itu, tak lain harus memiliki salah satu keterampilan, yakni pengetahuan tentang arti sebuah pelayanan, dan seseorang dalam melayani harus menguasai etika-etika dalam menerima tamu, baik secara langsung maupun media elektronik, seperti email ataupun telepon. Tujuan dari pelayanan prima ini untuk dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan, memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan, dan untuk menjalin hubungan yang baik. Maka, kunci keberhasilannya adalah human, di mana dapat kita lihat antara interaksi antara atasan atau anggota lembaga dengan orang tua dari murid. Pengembangan pelayanan prima yang dilakukan merupakan bagian dari upaya suatu lembaga untuk memberikan pembekalan kepada pelayanan dalam mengantisipasi tuntutan kebutuhan pelayanan operasional. Untuk itu, salah satu atasan atau anggota lembaga harus cepat tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh pelanggan. Anggota atau karyawan lembaga yang lamban akan membuat pelanggan lari. Oleh karenanya, usahakan mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Tidak diperkenankan memandang kasta, harus dilayani dengan sepenuh hati. Dan dengan pelayanan terbaik, pelanggan akan merasa senang dan nyaman. Dengan demikian, kebutuhan psikis dapat terpenuhi. Baik, saya Siti Halimatus Sa'diyah akan melanjutkan materi terkait perilaku pelanggan. Sehubungan dengan kebutuhan pelanggan, tentu ada kaitannya dengan perilaku pelanggan, di mana dapat kita lihat dari contoh konkret analisis perilaku konsumen dalam melakukan online shopping di Kota Makassar. Penelitian ini membahas tentang perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk secara online, yang mana hal itu tentu ada keuntungan dan kerugiannya sendiri, sehingga menyebabkan respon seseorang dalam membeli suatu produk. Terdapat faktor perilaku pelanggan yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu kebudayaan. Semakin tinggi tingkat kebudayaan seseorang, maka akan mendorong keputusan mereka untuk menggunakan produk dalam berbelanja online. Kemudian yang kedua yaitu faktor perilaku pelanggan sosial. Semakin tinggi tingkat strata seseorang, akan semakin tinggi minat mereka untuk membeli produk online shopping. Ketiga yaitu pribadi. Semakin tinggi tingkat pribadi seseorang, maka semakin besar minat orang tersebut untuk membeli produk online, dalam kurung gaya hidup. Dan yang terakhir yaitu psikologis. Semakin baik psikologis tentang belanja produk online, akan semakin tinggi minat mereka untuk membeli produk online tersebut. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar, di mana terkait contoh konkret dari segmentasi pasar ini dapat kita temukan pada jasa pendidikan, baik pendidikan akademik, vokasi, keagamaan, atau profesi. Tentu ini menunjukkan segmen tertentu dan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. 4
terdapat pendekatan segmentasi pasar jasa pendidikan yang dilakukan, yaitu diantaranya geografis, yang mana berbasis wilayah atau lokasi tertentu, misalnya daerah terpencil yang belum tersedia lembaga pendidikan, maka wilayah tersebut menjadi segmen yang potensial. Kemudian yang kedua yaitu demografis, berbasis informasi baik itu usia, jenis kelamin, pendapatan, dan sebagainya. Misalnya yaitu tingkat pendapatan masyarakat akan menjadi informasi penting untuk menentukan jenis dan juga besaran biaya pendidikan yang dipatok oleh satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu psikografis, keyakinan, nilai, kepribadian, dan gaya hidup yang dapat memengaruhi keputusan konsumen. Misalnya yaitu gaya hidup milenial. Mereka akan cenderung memilih lembaga pendidikan yang menyediakan kegiatan untuk mengembangkan potensinya. Dan yang terakhir yaitu perilaku konsumen, berbasis perilaku dan cara bertindak konsumen. Misalnya yaitu kebiasaan hidup gotong royong di masyarakat menjadi segmen potensial untuk membangun model pendidikan yang partisipatif. Agar segmentasi pasar berperan efektif dalam proses pemasaran pendidikan, maka perlu mempertimbangkan beberapa hal diantaranya, yaitu segmen pendidikan harus terukur, terjangkau, besar, dapat dibedakan, dan dapat dilaksanakan. Melalui proses segmentasi pasar secara tepat, diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pemasaran pendidikan secara efektif. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.